Kabar ini, kabar terkabar. Nah, makanya ini saya juga perlu jelaskan ya, karena kok ada beberapa yang bilang, wah ini kita disamakan dengan Sri Lanka yang pelabuhannya diambil segala macam, terus nanti disamakan dengan Laut Natuna Utara. Menurut saya itu terlalu jauh, Prof. Kenapa terlalu jauh? Yang nggak ada rumusnya, orang ini B2B, ya nggak bisa bayar, ya kita restru bareng-bareng, dan Anda pemegang saham Cina juga pegang 40% gitu ya. Ini nggak ada nih, maksudnya pemerintah menjaminkan apa gitu ya, pulau atau apa, nggak ada gitu. Dan ini juga saya perlu klarifikasi ya. Jadi banyak orang menyebut, wah itu pelabuhan di Sri Lanka diambil gitu segala macam. Padahal case-nya nggak begitu, dan menurut saya nggak fair buat pihak Tiongkok. Case-nya tidak begitu bagaimana? Jadi gini, yang terjadi di pelabuhan Hambantota itu, Prof, kalau di Sri Lanka itu saya pelajari kan, itu inisiatif pemerintah. Inisiatif Pemerintah pemerintah. Sri Lanka. Dia mau membangun pelabuhan ini. Nah, saya kira dia bernegosiasi dengan beberapa negara, dapatlah Tiongkok. Tiongkok bilang, boleh, saya mau nih membiayai, tapi tadi dia mungkin daya tawarnya nggak seperti kita gitu, Prof ya. Pinjamannya ke APBN-nya pemerintah Sri Lanka. Pemerintah Sri Lanka kemudian membangun menggunakan kontraktor Tiongkok, tapi pemerintah Sri Lanka punya 100%. Oh, 100%. 100% dari pelabuhan ini dari awal. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah ada debt crisis di Sri Lanka karena utang luar negerinya terlalu besar. Dan itu utangnya bukan hanya ke Cina, Prof. Banyak negara lain, IMF apa segala macam juga ada. Nah, kemudian apa yang dia lakukan adalah, ya saya kira dia melakukan divestasi atas pelabuhan ini. Jadi bukannya Cina dapat gratis, Cina membayar 1,2 miliar dolar Ya, untuk 70%. I see. Prof tahu utangnya berapa? Utangnya kira-kira 1,1 miliar dolar. Jadi Cina dan membayar Cina juga menanggung 70% dari utang itu. Ya, Cina membayar 1,2, dia dapat 70% kepemilikan. Uang itu kemudian masuk kepada Kementerian Keuangan Sri Lanka. Itu membayar utang, dan membayar itu Ya, bukan sama. hanya membayar utang Cina, tapi membayar utang ke negara-negara lain Ya, juga. sama seperti kita ketika kita jual beberapa perusahaan kita Dulu dari 97, 97, iya. 98, Iya. begitu. Jadi nggak bener maksudnya ini debt trap, enggak. Cina bayar ini barangnya untuk dapat 70% gitu ya. Jadi ya saya kira narasi. Kenapa banyak sekali ekonom dan ahli-ahli finance dan teman-teman ini tidak sepaham ini? Ini kalau seperti ini kan sebetulnya kita kalau belajar bisnis kita paham nih. Iya. Saya sebenarnya paham. Ya, saya nggak hal tahu, seperti Prof. ini. Ya mungkin ya apa ya, kita kadang-kadang kalau udah nggak suka gitu kan, ya kita tidak lagi untuk coba melihatnya mencari begitu. tahu, untuk berpikir logis. Tapi segala kan macam. masyarakat juga punya prasangka, Mas Seto. Ya, Terutama ini kalau ada aspek korupsi yang menjadi musuh bangsa kita sehingga ICOR kita menjadi sangat tinggi kan, begitu ya. Ya kan dulu saya dan beberapa teman-teman di Kementerian BUMN, Pak Tiko ya, kita punya luxury, Prof, Ya. untuk ngelihat, dan ada banyak lesson learned di project ini. Pentingnya kita perencanaan Ya. yang baik di awal, formulasi struktur pendanaan yang optimal, segala macam itu penting. Dan ini yang sebenarnya waktu disampaikan Jakarta Surabaya, saya pribadi menyampaikan, ini studi awalnya bukan bicara 1-2 tahun. Ini perlu waktu yang cukup, karena kita harus benar-benar ngecek kondisi tanah, jalur yang terbaik. Kita harus meminimalkan jumlah terowongan, Ya. jumlah jembatan atau layang ini kita harus minimalkan kalau kita mau cost-nya rendah. Lalu juga perlu ada cost and benefit analysis. Ya, ya. Oke, kalau kita lewat jalur ini untungnya apa, ruginya apa, lewat jalur ini untungnya apa, ruginya apa, itu kan harus ada kajiannya yang mendalam gitu. Jadi apalagi di Jakarta Surabaya gitu ya. Jadi saya kira ini perlu dilakukan, baru nanti ya kita putuskan, oke, gimana kita mau ngerjainnya, segala macam. Mas Seto, rugi ini macam-macam ukurannya. Rugi accounting adalah kalau kita lihat operationnya itu sudah positif, ya artinya cash flow tidak masalah, tapi akan bisa jadi masalah kalau bayar bunga. Makanya caranya adalah restrukturisasi, dipanjangin sehingga beban kita terasa lebih. Panjangin, ya. bunga diturunin. Ya. Tadi currency kita perlu dicari, kita jangan pakai solusinya. dolar lah, pakai Iya. yuan aja karena ini ya. Ya mungkin kalau lebih bagus pakai rupiah lebih enak juga, Prof. Ya lebih enak karena pendapatan kita rupiah. Iya, gitu ya. iya. Nah tapi baiklah, ini adalah satu aspek tersendiri. Lalu kemudian ini kan ada accounting nih. Kalau kita di fakultas ekonomi kan belajar ada accounting, ada bisnis, ada satu lagi makroekonomi. Iya, Ya iya. beda nih teman-teman nih ngeliat hitung rugi ini sekaligus untuk mengedukasi para hakim dan para penegak hukum dalam menghitung kerugian negara. Karena kalau misalnya usaha ini rugi accounting pada satu periode tertentu. Kadang-kadang ini kita bilangnya belum rugi. Kenapa? Karena cost-nya belum bisa dimasukin pada tahun ini. Atau belum untung. Kenapa? Kita kontraknya udah ada, tetapi belum bisa dimasukkan karena ada PSAK-nya di Iya, situ iya. ya. Di pernyataan standar akuntansi akuntansi keuangan Indonesia yang mengatakan ini belum bisa. Tapi begitu masuk bulan berikutnya, plus
wah nafas kita lega karena sudah bisa diinikan. Tapi secara bisnis ini tetap bisa jalan. Jadi rugi bukan berarti bangkrut. Nggak Iya. sama ya. Iya. Nggak sama. Ini penting sekali. Bisnis itu biasa melihat tren. Iya. Tren, kemudian cash flow-nya, Iya, iya, ya bukan hanya sekedar bottom line-nya. Dan tentu kemudian ada negosiasi di situ. Ini bisnis. Lalu ekonomi, melihat lagi keuntungan kerugian negara. Ini harusnya kerugian negara dari situ. Ketika jalan, dia ada kegiatan ekonomi nggak yang muncul? Berapa banyak jumlah orang yang bisa bekerja di situ? Kemudahan orang melakukan transportasi, penghematan subsidi BBM karena sebagian orang bisa berpindah pakai kereta ini, pendapatan negara dari pajak-pajak dan sebagainya, ya. Lalu kemudian ketika ekonomi di Padalarang atau di Tegaluar kemudian bisa berkembang, kalau berkembang. Sekarang banyak tentara tuh naik kereta pulang hari karena rupanya ikut pelatihan di Cimahi ya. Iya. Iya. Pulang pergi begitu dan bisa ketemu keluarganya kembali karena dari Padalarang ke Cimahi tinggal naik feeder itu sebentar, cuma berapa menit begitu sampai. Nah, ekonomi bergerak, Lembang kemudian jadi maju, banyak orang sekarang pengen pergi dari Tegaluar ke Garut dan sebagainya. Tempat wisata mungkin itu harus dihitung tentunya. Iya. Ya, jadi keuntungannya. Nah, negara juga dapat pajak nggak yang Anda hitung? Dapat, Prof. Nah, Datanya cukup besar. Cukup besar. Angkanya sekitar 9 sampai 10 triliun. Ya lumayan dong, harusnya dikembalikan lagi dong ke sini untuk menghidupkan. Ya, makanya itu kan waktu itu ketika sulit Ya. COVID, BUMN kita udah nggak mampu lagi kan ada PMN ya. yang PMN kita berikan kepada siapa? KAI. Kereta api, salah kereta satu dari api. 4 perusahaan nasional Iya. itu. Kereta api kemudian diinjek ya. Tapi angkanya masih lebih kecil dari pajak yang kita Dari yang diterima. Berapa sih yang diterima semuanya? Total kalau nggak salah pajak, ada sewa tanah pemerintah segala macam gitu ya. Ada biaya masuk. Iya, ada mungkin hampir 10 triliunan. Oh, negara sudah dapat sekitar 10 triliun dari Makanya itu saja. Dari pajak aja. Belum dari PPH, PPN yang didapat dari kita beli tiket kan ada PPN lagi kan? Gaji PPN, pegawai. Ya, gaji pegawai ada PPH 21 PPH segala badan. macam. Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi itu Prof pajak, makanya ya kalau saya ngobrol-ngobrol sama informal gitu sama dulu counterpart saya di Cina, dia bilang, "Tok, lu enak banget sih udah dapat nih 10 triliun di depan," gitu kan. Kita masih nombok gitu kan. Nah, Tapi kan kecemasan masyarakat ini perlu kita address ya. Karena kita tidak ingin dong generasi ini mewariskan utang yang yes. dan tidak produktif gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau produktif bisa kita lanjutkan. Tapi baik. Nah, itu sob tadi APKT orang yang langsung menerima proposal Jepang dan Cina. Kagak ada itu yang namanya gade-gadean pulau, bandara, dan lain sebagainya. Apabila bus itu merugi. Nah itulah ya pikiran-pikiran sesat yang kita pernah dengar itu yang kayak siapa itu namanya Ihsanuddin Nur. Kalau ngomong tuh ya wah elah udah kayak yang paling bener aja deh. beginilah wah. Tapi dia kan kagak ada di dalam proyek itu. Nggak ada. Jadi dia cuma hanya menduga, yang menganalisa yang belum tentu saja kebenarannya. Bisa jadi sesat. Tapi ya itulah ya. Memang kita juga mesti wanti-wanti akan adanya indikasi korupsi tersebut. Tetap kita harus kawal hal itu. Tapi ya itu tadi kagak ada gade-gadean yang seperti dicontohkan Ihsanuddin Nur seperti negara-negara yang lain bekerja sama dengan Cina. Kagak ada. Bahwasannya ya nggak ada lah ya. Udah nyantai aja. Dan KCIC itu Indonesia dan Cina. Indonesia 60, Cina 40. Dan mereka harus menanggung bersama hutangnya. Bukan hanya pihak dari Indonesia saja. Oke? Semoga video ini bisa mencerahkan ya. Semoga aja ya. Tadi dibilang kalau ada pakar yang ngawur-ngawur ya mungkin karena kalau udah nggak suka ya gimana lagi. Ya bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.